kami melalui podcast. Nah, kami membuat podcast ini untuk memenuhi UAS mata kuliah pembimbing PAK. Saya sebagai host atas nama Fiani Seok. Saya Andri Nomdene sebagai narasumber pertama. Oke baik, saya Rizkaryanti Seok sebagai narasumber kedua. Oke baik, saya Ica Putri Landari Nubatoni, saya sebagai narasumber ketiga. Menyaksikan video podcast dari kami. Dadah. Halo, shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast kami Pembimbing PAK, ruang bagi refleksi iman, pendidikan, dan kehidupan remaja di era digital. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu apakah topiknya? Bijak bermedia sosial, peran pembimbing PAK bagi remaja Kristen di era digital. Bersama saya dan 3 narasumber yang akan membagikan pengalaman dan pandangan mereka berdasarkan materi yang akan disampaikan. Diskusi kali ini, mari kita diskusikan dengan hati yang terbuka dan hikmat daripada Tuhan. Nah, sesuai dengan topik kita pada siang hari ini, bahwa pertanyaan yang pertama, bagaimana realitas penggunaan media sosial di kalangan remaja saat ini? Jadi baik, sekarang kita mengetahui bahwa realitas remaja dan media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja. Contohnya, banyak remaja menggunakan YouTube dan TikTok untuk belajar, seperti mencari materi pembelajaran atau tutorial. Namun di sisi lain, ada juga remaja yang menghabiskan waktu berjam-jam scrolling tanpa kontrol, sehingga mengabaikan waktu belajar, ibadah, bahkan interaksi dengan keluarga. Selain itu, kasus bullying sering terjadi, misalnya komentar negatif di Instagram yang membuat remaja merasa rendah diri dan menarik diri dari pergaulan. Oke baik, jadi dari penyampaian dari narasumber pertama, dari pengalaman sehari-hari, banyak remaja merasa apa yang viral di media sosial harus diikuti. Contohnya ketika ada tren challenge tertentu di TikTok, meskipun tidak mendidik atau bertentangan dengan nilai Kristen, tetapi mereka mengikuti agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Akibatnya, remaja sering sulit membedakan mana konten yang membangun iman dan mana yang justru merusak karakter. Nah, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber pertama dan narasumber kedua, di sini ada timbul pertanyaan, apa tantangan iman Kristen yang dihadapi remaja dalam penggunaan media sosial saat ini? Nah, tantangan terbesar adalah krisis identitas dan nilai. Misalnya, remaja merasa dirinya berharga hanya jika postingannya memiliki atau mendapatkan banyak like dan komentar. Ketika mereka tidak mendapatkan respon atau like dan komentar, mereka merasa tidak berarti. Padahal iman Kristen mengajarkan bahwa nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh popularitas, tetapi oleh kasih Allah sebagai penciptanya. Jadi baik, di sini kita bisa membandingkannya dalam surat Roma pasal 12 ayat 2, mengingatkan kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Namun dalam praktiknya banyak remaja tanpa sadar meniru gaya hidup selebgram atau influencer yang mempromosikan kemewahan, tubuh ideal, dan kehidupan instan. Contohnya, remaja lebih bangga memamerkan barang bermerek di media sosial daripada menunjukkan sikap rendah hati dan kasih kepada sesama. Nah, sesuai dengan pemateri yang sudah disampaikan oleh narasumber, lalu bagaimana peran pembimbing PAK dalam menanggapi situasi ini? Apa peran pembimbing PAK? Oke baik, jadi di sini peran pembimbing PAK harus hadir sebagai pendamping, bukan penghakim. Contohnya ketika ada remaja yang kecanduan media sosial, pembimbing
tidak langsung melarang atau memarahi, tetapi mengajak berdiskusi apa yang kamu rasakan saat bermain media sosial. Nah, dengan begitu remaja merasa diterima dan berani terbuka tentang pergumulannya. Dan pembimbing PAK juga perlu mengintegrasikan nilai Alkitab dengan konteks digital. Misalnya mengajak remaja merenungkan bagaimana prinsip kasih dapat diterapkan saat berkomentar di media sosial, atau bagaimana kejujuran diwujudkan saat membuat konten. Pembimbing bisa memberi contoh konkret seperti menggunakan WhatsApp grup rohani atau Instagram untuk membagikan ayat Alkitab dan refleksi singkat. Nah, berdasarkan apa yang sudah teman-teman narasumber sampaikan di sini, bahwa apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan oleh para remaja? Oke, baik. Langkah konkret yang dapat dilakukan oleh para remaja yaitu yang pertama yaitu literasi digital berbasis iman. Misalnya, mengajarkan remaja cara menyaring konten sesuai nilai Kristen. Yang kedua, membangun disiplin rohani seperti menetapkan waktu khusus tanpa gawai untuk doa dan membaca Alkitab. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara positif. Contohnya, membuat konten motivasi rohani, kesaksian singkat, atau ayat Alkitab yang menguatkan sesama. Nah, sebagai penutupnya, bahwa setiap media sosial yang kita gunakan belum tentu itu menjadi negatif, tetapi itu ada nilai positifnya. Kita menyadari bahwa media sosial bukanlah musuh, tetapi alat yang harus digunakan dengan bijaksana. Pembimbing PAK memiliki peran penting untuk menolong remaja bertumbuh secara rohani, emosional, dan sosial di era digital. Nah, terima kasih atas penyampaian dari para narasumber yang sangat hebat untuk penyampaian materinya atas apa yang kita harus lakukan di era digital ini. Nah, baik, podcast kami sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Shalom. Terima kasih. Motivasi untuk para pengguna media sosial, bijaklah dalam menggunakan media sosial.